Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita ada tutorial yaitu handphone Huawei KII L22. Mungkin sama dengan Honor G5, GR5 ataupun L21, L23 kayaknya hampir sama. Tapi yang kita tutorialkan sekarang adalah L22 dengan seri KII. Ini teman-teman bisa cek di cover belakangnya kalau misalnya handphone tidak bisa dihidupkan, KII L22 seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya kalau seandainya tidak bisa mengecas, itu konektor casnya itu mungkin rontok seperti ini, rontok untuk konektor casnya, jadi tidak bisa dicas. Nah, ini, seperti ini. Jadi konektor casnya ini tidak berfungsi. Jadi di bagian sini colokannya ini patah, bisa juga. Jadi kita bisa ganti tanpa solder, tanpa blower. Jadi cukup punya obeng saja. Obengnya hanya 2 buah ini saja yang kita butuhkan. Obeng plus, yang satunya ini obeng 0,8 biasa untuk iPhone, untuk buka koper. Di iPhone ini biasanya ada sama, kalau misalnya iPhone obengnya ini obeng 0,8 di bagian belakang ini. Jadi kalau misalnya tidak ada obeng ini, bisa beli obeng set untuk iPhone saja, mungkin sekitar 50.000. Jadi sekaligus untuk beli spare partnya, konektor charger beserta obeng set untuk iPhone seperti itu. Jadi kalau misalnya beli satu biji ini yang serinya BK364 kalau merek baku. Nih. Nah, mereknya kita punya ini baku BK364. Ini satu biji mungkin kita beli kemarin offline di toko alat servis handphone, alat-alat HP. Harganya 25.000. Mungkin sekarang 50.000 sudah dapat satu set untuk iPhone. Jadi beli saja yang obeng set iPhone. Di sana sudah ada obeng 0,8, kemudian obeng plus ada juga. Tapi beli juga yang satu bijian ataupun yang satu set, karena obeng biasa kayaknya ada seperti itu. Yang satu set, tapi untuk obeng yang satu set biasa itu tidak ada untuk 0,8 nya. Ini adanya di obeng set untuk iPhone seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan untuk buka bautnya. Ini baut gunakan obeng 0,8. Nah, kalau terjadi seperti ini agak longgar, mungkin karena obengnya mungkin apa yang sudah gundul, ataupun yang bautnya yang sudah longgar. Kita gunakan plastik seperti ini, plastik seperti kertas, kita ganjel kemudian kita tusuk seperti ini. Ini tip kalau misalnya tidak bisa dibuka. Nah, ini sudah ikut ya, sudah jalan. Dan begitu juga di bagian sini. Nah, kita ganti untuk plastiknya ini sebagai pengganjal kepala bautnya. Nah, ini sudah muter. Nah, setelah muter bisa kita gunakan saja. Ini karena bautnya kecil sekali. Nah, kita gunakan magnet supaya nempel. Nah, nempel ya. Kita keluarkan menggunakan magnet. Setelah itu kita gunakan karter, karena platnya ini kopernya pelat cukup kuat. Kalau misalnya gunakan kuku tidak bisa, sakit. Kita buka menggunakan karter. Kita congkel di bagian belakang. Ini fungsinya untuk membuka celah saja supaya plastik sejenis ATM ini bisa masuk. Nah, ini seperti ini. Tapi sebelumnya bukan fingerprint, slot SIM-nya kita buka dulu supaya tidak nyangkut di kopernya. Ini kalau menggunakan kuku mungkin sakit sekali nih, kuat sekali nih. Nah, di bagian on off ini memang on off-nya sudah lepas, ini plastik pencetannya ini memang tidak ada yang kita. Nah, ini sudah selesai. Jangan khawatir untuk fingerprintnya, dia menempel di body, jadi bukan menempel di koper. Dibuka segini saja sudah selesai. Sekarang kita fokus di bagian bawah ini saja, karena ini untuk cas ada di bagian bawah. Jadi kita gunakan baut ini saja, membukanya menggunakan obeng plus biasa saja. Kita buka. Ini yang pertama kita buka adalah untuk speaker musiknya. Nah, ini. Ya, ada beberapa bautnya, kalau perlu kita kumpulkan menjadi satu di magnet, ataupun kalau misalnya ada gelas, masukin gelas saja kalau tidak ada magnet,
supaya pada saat pemasangan nanti tidak ada yang hilang untuk bautnya. Lain kalau misalnya kita teknisi handphone mungkin banyak sedia baut, kalau kita hanya sekedar buka sendiri saja mungkin tidak ada. Setelah selesai kita buka menggunakan kuku saja ataupun congkel sedikit saja. Nah seperti ini. Ini buka pertama adalah untuk speaker musik, kita buka dulu. Nah di sini kita bisa melihat ada dudukan casnya nih. Nah ini untuk colokan cas ini yang kita mau ganti. Nah, pertama kita lepas dulu untuk fleksibel yang menghubungkan ke atas. Ini ada fleksibel, kita gunakan kuku saja. Nah ini sudah lepas. Selanjutnya kita angkat saja seperti ini. Ya tidak lagi menggunakan baut, mungkin hanya lem saja, mungkin bagian bawah kalau masih asli. Nah ini sudah lepas. Sekarang kita lepas untuk antenanya karena nempel di dudukan cas. Kita congkel menggunakan karter, jangan menggunakan kuku, nanti congkel lepas. Nah ini seperti ini, kita congkel saja menggunakan karter. Inilah alat yang kita mau ganti kalau misalnya ada kerusakan. Ini hanya lem saja. Kalau misalnya tidak bisa mengecas, ini bisa kita ganti konektor casnya saja, bisa kita ganti. Misalnya rusak, kita ganti konektor casnya saja bisa. Ini harganya kalau konektor cas mungkin colokannya sekitar 5.000 ininya saja. Nah seperti ini. Nah ini bekas saja. Nah ini kalau misalnya ada obeng, ada solder, kita ganti sendiri saja. Kemudian ada blower untuk melepas ininya, konektornya, kemudian kita ganti seperti ini. Untuk memasangnya kita gunakan solder, tapi untuk melepasnya ini kita harus gunakan solder uap ataupun solder uap seperti itu. Kita panaskan supaya bisa mengangkat konektornya, ini mau kita ganti. Tapi kalau misalnya tidak ada alat blower dan solder uap, ganti saja satu set seperti ini. Harganya tidak sampai, mungkin sekitar 30.000, tidak sampai 50.000. Teman-teman bisa cek sendiri di online, di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee. Intinya ada untuk Huawei, sesuaikan dengan seri teman-teman, yaitu yang kita bongkar. Misalnya ini L22 KI L22 atau Honor GR5 kayaknya sama, L23 21 kayaknya sama. Teman-teman cek saja di deskripsinya di tokonya. Kemudian untuk alat sekaligus di obeng kita cat saja, beli saja obengnya juga seperti itu. Jadi teman-teman beli obeng beserta alatnya di satu toko seperti itu, jadi sudah mengirit biaya ongkos kirimnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini saja tutorialnya. Kalau misalnya tidak bisa mengecas, ganti saja satu set seperti ini. Untuk pasangnya cukup mudah, jadi harganya juga murah. Bisa beli di online, tidak menggunakan alat yang ribet sekali, cukup hanya obeng saja, obeng plus dan obeng 0,8 tanpa blower ataupun solder. Jadi bisa kita kerjakan sendiri di rumah, mudah, dan alatnya bisa kita beli di online, kita tunggu saja di rumah. Dengan begitu kita diuntungkan untuk zaman sekarang untuk servis dari handphone. Jadi tidak perlu kita serahkan di tukang servis handphone. Kalau kita meskipun tidak ada basicnya elektronik, tapi saya kira teman-teman bisa tonton video ini, tutorial ini, bisa memperbaiki sendiri handphone di rumah tanpa keluar jasa untuk servisnya. Jadi cukup beli modal alatnya saja yang kita ganti seperti itu. Pasangnya juga mudah, cukup kita pasang seperti ini saja. Begini kalau misalnya kita pasang saja, tidak perlu baut, lem lagi, tempelin saja. Kemudian pasang fleksibel yang menghubungkannya, tekan saja seperti itu. Kemudian antenanya jangan lupa dipasang, soalnya kalau tidak dipasang sinyal tidak keluar. Jadi tekan saja sampai ada bunyi. Nah ini sudah selesai. Kemudian kita pasang untuk speaker nadanya seperti ini. Kemudian kita langsung bautin saja. Jadi mudah sekali, pasti teman-teman bisa. Untuk resiko kecelakaan ataupun rusak bagian yang lain kayaknya sedikit saja kemungkinan kerusakannya ataupun errornya itu mungkin 1% saja, mungkin pada saat bongkar kopernya saja mungkin yang agak kesusahan seperti itu. Jadi untuk kerusakan yang lain, misalnya LCD-nya pecah, takut handphone jadi mati total, kayaknya tidak ada. Asal kita hati-hati sesuai yang kita tutorialkan, jadi teman-teman bisa
ikuti step by stepnya seperti itu, mudah dan mungkin jadi tambah ilmu, ataupun juga bisa jadi lahan bisnis. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya handphone teman kita minta perbaiki sendiri, minta perbaiki, jadi bisa kita perbaiki seperti itu. Jadi cukup modal obeng, alat kita beli di online saja seperti itu. Ini bautnya tadi saya pasang, ini baut untuk di bagian luar. Kira kita cukupkan sekian saja dulu. Mohon maaf untuk video mungkin tidak ditujukan bagi yang sudah mahir nyervis handphone, tapi ini untuk servis yang bukannya pemula, tapi memang pengen memperbaiki sendiri saja untuk handphonenya, bukan pemula. Kalau pemula mungkin ada basic elektronik, tapi ini pengen memperbaiki handphone sendiri dengan alat sederhana saja, dan seperempatnya kita bisa beli di online. Jadi mohon maaf untuk yang sudah senior, di skip saja videonya. Tapi kita inginnya memberikan tutorial supaya teman-teman bisa mengerti cara memperbaiki handphone sendiri, mudah dan pasti bisa seperti itu. Mohon maaf untuk videonya mungkin ala kadarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.